Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Arizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan hari ini masuk episode ke-164, Senin 22 Mei 2023, kita ulas berita. Dan seperti biasanya ulas berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam Kak. Dan kita akan ulas berita Ded ya. Terkait beberapa berita yang menjadi viral ya, yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Dan nanti kita juga akan membacakan beberapa berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak hari ini Ded ya. Senin 22 Mei 2023. Tim kreatif bisa lihat ya. Oke, dan malam ini kita ditemani tim kreatif Afriandi. Assalamualaikum Di. Waalaikumsalam. Sehat Dan ya? Sehat Di ya? Sehat. Oke. Dan kita juga akan mengulas berita yang pertama. Ini apa Ded? Kita akan mengulas berita yang pertama, perkembangan penyidikan dugaan kasus korupsi KONI Sumsel tahun 2021 yang penyidikannya dilakukan di Kejati Sumsel Kak. Dan malam ini sudah ada 4 berita Ded ya? Iya. Turun di koran sn.com Ded ya. Nah yang pertama apa Dedi mau cerita? Silakan Dedi. Ya Kak, terkait perkembangan penyidikan dugaan korupsi KONI Sumsel tahun 2021 ini Kak ya. Hari ini, malam ini kita membuat beritanya menjadi 4 berita hasil wawancara dari PLT Kasipenkum Kejati Sumsel Adi Mulyawan SHMH. Oke, berita yang pertama apa judulnya Ded? Silakan baca. Oke Kak, untuk berita pertama kita angkat judul Ketua Cabor bermotor dan menembak hingga pihak swasta diperiksa Kejati terkait dugaan korupsi KONI Sumsel tahun 2021. Oke, Dedi mungkin bisa bacakan lead beritanya saja. Iya Kak. Dalam dugaan kasus ini Kasipenkum Kejati Sumsel Adi Mulyawan SHMH mengatakan bahwa tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel melakukan pemeriksaan kepada 3 saksi Kak ya. Di mana ketiga saksi tersebut yakni saksi dari Ketua Panitia Cabur bermotor, Ketua Panitia Cabur menembak dan salah satu pihak swasta. Oke, itu berita pertama Ded ya. Ya. Berita kedua apa judulnya Ded? Silakan. Untuk berita kedua kita angkat judul 37 miliar dana hibah KONI Sumsel tahun 2021 diusut Kejati dengan penyidikan. Oke, jangan diceritakan Ded ya. Biar penonton Lesa SN baca sendiri ya. Biar penasaran, silakan klik koran sn.com. Berita ketiga, silakan Dedi. Untuk berita ketiga kita angkat judul bergilir 30 ketua cabur diperiksa Kejati sebagai saksi dugaan korupsi KONI Sumsel 2021. Oke, berita keempat silakan Dedi. Untuk berita yang keempat dengan judul dugaan korupsi KONI Sumsel 2021, Kejati masih lakukan pemeriksaan para saksi. Oke, penonton Lesa SN, sengaja kami hanya membacakan judul-judulnya saja Dedi ya. Karena berita ini baru saja ya diposting di koran sn.com. Untuk penonton Lesa SN yang penasaran, silakan klik koran sn.com. Oke Ded, kita lanjut lagi ulas berita Ded ya. Tadi untuk berita-berita yang sudah diposting di koran sn.com malam ini Ded ya. Kemudian ada berita yang sudah diterbitkan juga di Suara Nusantara edisi cetak edisi Senin 22 Mei 2023. Mungkin ada beberapa berita yang Dedi mau bahas, silakan Dedi. Ya Kak, untuk edisi cetak kita buat menjadi 3 berita Kak ya. Dimana untuk pertama kita ulas dulu yang berita pertama dengan judul tersangka tunggu kesimpulan penyidikan Kejati dengan subjudul dugaan korupsi KONI Sumsel 2021. Judul ini kan kita angkat dari keterangan PLT Kasipenkum Kejati Sumsel Adi Mulyawan SHMH yang mengatakan bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi tentang pencairan deposito dan uang hibah Pemda Pemprov Sumsel serta pengadaan barang bersumber APBD tahun anggaran 2021 masih menunggu kesimpulan dari hasil proses penyidikan Kak ya. Menurutnya hal tersebut dikarenakan perkara tersebut kini sudah dalam tahap penyidikan umum. Oke, kemudian ada berita kedua, silakan Dedi. Untuk berita kedua ini anak berita dari yang pertama tadi dengan judul penyidikan fokus ke dana hibah dan penggunaan anggaran. Judul ini juga kita angkat dari keterangan PLT Kasipenkum Kejati Sumsel Adi Mulyawan SHMH yang mengatakan dalam penyidikan dugaan kasus korupsi KONI Sumsel tahun 2021 ini penyidikan jaksa penyidik fokus ke dana hibah dan penggunaan anggaran yang ada di KONI Sumsel tahun 2021 Kak. Oke, kemudian ada satu lagi berita kayaknya Ded ya, silakan Ded baca. Iya Kak, selanjutnya berita dengan judul jaksa tetap panggil para saksi. Hal ini ditegaskan oleh PLT Kasipenkum Kejati Sumsel Adi Mulyawan SHMH yang mengatakan bahwa dalam proses penyidikan umum
dugaan kasus korupsi KONI Sumsel tahun 2021 ini jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel terus tetap memanggil para saksi untuk dilakukan pemeriksaan itu. Oke, untuk 3 berita yang terbit di edisi cetak ya, juga sudah terbit di koran sn.com ya. Kemudian kita juga memberikan apresiasi kepada pembaca ya, mengucapkan terima kasih dan apresiasi juga ya yang sudah menaruh perhatian tinggi ya kepada berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Dan ternyata berita dugaan korupsi KONI Sumsel 2021 ini menjadi viral ya, dan menjadi banyak peminatnya di koran sn.com. Lanjut ulas berita lagi kita ya. Dan selalu setiap ulas berita kita mengucapkan terima kasih kepada penonton Lensa SN yang sudah setia menonton tayangan-tayangan Lensa SN ya. Teruslah memberikan komentar-komentar positif agar kami juga dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Oke, Dad, saatnya kita untuk membacakan dan mungkin menceritakan ya berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak hari ini, Dad ya. Senin 22 Mei 2023 ya. Perlu kita informasikan juga bahwa syuting Lensa SN malam ini dilakukan pada malam hari, Dad ya. Pada saat kita mengerjakan berita-berita ya, untuk terbit di koran sn.com. Silakan Dedi baca dimulai di halaman pertama. Oke Kak, untuk berita headline atau berita utama kita angkat judul Ganjar Pranowo Presiden menggema di Sumsel dengan subjudul Ganjar datang Sumsel menang. Oke, berita di sampingnya silakan Dedi baca. Untuk berita di sampingnya dengan judul penyidikan dugaan korupsi semen Batu Raja terus jalan. Oke, berita ini didukung dengan foto, Ded ya? Iya, Kak. Di mana apa itu? Tampak Dedi memberikan keterangan jaksa penyidik Kejati saat melakukan penggeledahan. Iya. Oke, berita di bawah HL apa itu Ded? Silakan. Ya, untuk berita berikutnya dengan judul Tim Putri Sumsel targetkan meraih juara di Liga Profesional Futsal Indonesia 2023. Oke, ini kayaknya tim futsal cewek ya? Iya. Yang dikomandani oleh Septian ya. Assalamualaikum Septian atau Yayan ya. Semoga sehat dan lancar ya dalam melaksanakan aktivitasnya. Kemudian ada berita di sebelahnya, silakan Dedi. Ya, dengan judul Haji Asqalani hadiri konsolidasi PDIP Sumsel untuk pemenangan pemilu dan Pilpres 2024. Oke, berita ini didukung dengan foto-foto ya. Nampak ada foto Pak Asqalani dengan calon presiden Ganjar Pranowo. Oke, Dedi ya. Nanti tim kreatif tolong PDF korannya ya. Oke, kita loncat ke halaman 12, silakan Dedi baca judul beritanya dan menceritakan sedikit. Oke Kak, untuk judul berita halaman 12 dengan judul Rapat Paripurna Istimewa HUT Kabupaten Lahat ke-154 berlangsung hikmat dengan subjudul Ci Ujang dan Haji Haryanto berhasil jadikan Kabupaten Lahat semakin berkembang dan maju. Oke, ini tampaknya acara ulang tahun Kabupaten Lahat, Ded ya? Iya Kak. Dan seperti nampak di foto itu ada Gubernur Sumsel Bapak Herman Deru ya, hadir di peringatan HUT Kabupaten Lahat ya. Nanti tim kreatif tampilkan ya PDF untuk di halaman 12. Dan halaman ini juga didukung dengan beberapa kegiatan HUT Kabupaten Lahat dan ada juga tampak Gubernur Herman Deru berfoto bersama dengan unsur Muspida dan sepertinya anggota DPRD Kabupaten Lahat. Kembali kita ulas berita Ded ya, dengan membacakan berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak. Kali ini di halaman 2 politik dan pemerintahan. Silakan Dedi. Oke Kak, untuk halaman 2 dengan rubrik politik dan pemerintahan untuk berita pertama dengan judul Bupati Muratara sampaikan Raperda LKPJ tahun 2022. Kemudian ada berita dari Kabupaten Pali dengan judul KPU Pali pastikan pelaksanaan verifikasi administrasi bacalek teliti. Kemudian ada berita dari Palembang dengan judul Napi Lapas Perempuan Palembang dilatih membuat jumputan. Oke, kita nanti minta tim kreatif tampilkan ya PDF halaman 2. Langsung ke halaman 3 silakan Dedi. Ya Kak. Untuk halaman 3 dengan judul Gubernur Sumsel Herman Deru buka Okami Raw Classic Event dengan subjudul Jadi Wadah Pegiat Game untuk salurkan bakat. Oke, kali ini saya menyapa owner dari Okami ya. Okami. Bapak Karim ya. Selamat malam Pak Karim, semoga selalu sehat. Dan saya juga menyapa member-member di Okami Game ya. Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk latihan ya. Oke, berita di bawahnya silakan Dedi.
Oke Kak, untuk berita di bawahnya dengan judul Haji Heri Mailindo siap menangkan Ganjar Pranowo jadi Presiden 2024. Oke, berita ini didukung dengan foto ya. Foto bersama dengan Bapak calon Presiden PDIP ya, Bapak Ganjar Pranowo. Kemudian ini Ini semangat dari Bapak Heri Amalindo ya untuk siap memenangkan Ganjar Pranowo jadi Presiden 2024. Kita sapa dulu Pak Heri Amalindo. Assalamualaikum Pak Heri Amalindo, semoga selalu sehat ya dan lancar melaksanakan aktivitasnya. Kebetulan Pak Heri Amalindo pernah jadi tamu podcast kita, Ded ya. Iya Kak. Kita tunggu ya untuk tamu podcast berikutnya ya. Episode kedua untuk Pak Heri Amalindo. Lensa SN tunggu ya. Lanjut ulas berita lagi kita, Ded ya. Dan kali ini halaman 6 halaman Kota Musi. Silakan Ded. Oke Kak, untuk halaman 6 ada berita dengan judul Reuni SMA Negeri 2 Palembang bertabur bintang. Oke. Kemudian ada berita HD targetkan karnaval mobil hias ajang promosikan kekayaan budaya. Nanti tim kreatif tolong PDF-nya ya untuk halaman 6. Langsung ke halaman 7. Oke Kak. Untuk halaman 7 ini berita dari Ogan Ilir, Oku, Okut, Okus, Banyu Asin, Muratara, Lahat dan Mubah dengan headline berita dengan judul Pesta Rakyat Puncak Perayaan HUT Kabupaten Lahat ke-154. Oke. Kemudian ada berita dari Indralaya dengan judul Paripurna DPRD Ogan Ilir, Bupati jawab pandangan umum fraksi. Lanjut ulas berita lagi, kita menemani penonton Lensa SN. Kali ini halaman 8 Ded ya. Saya aja yang baca Ded ya. Halaman 8 masih Gemma Sriwijaya. Nanti tim kreatif tolong PDF-nya ya. Oke, untuk berita utama itu ada judul harga jual telur naik 55.000 per karpet. Ini subjudulnya imbas stok telur menipis. Berita ini dari Pagar Alam ya. Kita sapa Asnadi ini dari Pagar Alam. Assalamualaikum Asnadi, semoga selalu sehat ya. Kemudian ada berita dari Pali, lakukan penyegaran jajaran Polres Pali gelar sertijab. Berita ini didukung dengan foto. Kemudian ada berita dari Muratara dari Sunardi dengan judul Pemkab Muratara bentuk posko Karhut Bunla tiap kecamatan. Kemudian ada satu lagi berita dari Empat Lawang, Sekda Empat Lawang minta laksanakan tugas sesuai aturan. Kemudian lanjut ke halaman 9. Kali ini giliran Dedi. Silakan Dedi. Oke Kak, untuk halaman 9 ini masih Gemma Sriwijaya, di mana headline-nya dengan judul Pemkab Muara Inim dan Karo Sumut jajaki peluang kerjasama agrowisata. Kemudian ada berita dari Oki dengan judul Kebangkitan Nasional Momentum Persatukan Masyarakat Nusantara. Selanjutnya ada berita dari Prabu Muli dengan judul Optimalkan pelayanan Gunung Ibul mekar jadi 3 kelurahan baru. Kemudian ada berita dari Oki dengan judul Jembatan Permanen di Margo Bakti segera difungsikan. Oke, kita informasikan kepada penonton Lensa SN bahwa berita-berita yang kita bacakan ini juga sudah terbit di koransn.com. Ya, yang penasaran dengan berita-berita ini silakan klik koransn.com. Oke, Ded, tampaknya kita udah di ujung ulas berita, Ded ya. Iya, Kak. Dan kita mengucapkan terima kasih ya sekali lagi untuk penonton Lensa SN yang sudah setia menonton tayangan-tayangan Lensa SN ya, dan membaca Suara Nusantara edisi cetak dan koransn.com. Dan biasanya di ujung ulas berita kita ada quote ya. Dan quote kita malam hari ini adalah berkarya adalah cara balas dendam terbaik. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.